Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Alhamdulillah ya, teman-teman, kita bisa bertetap kembali meskipun via online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perencanaan SDM. Ya, mungkin teman-teman tahu, apalagi yang anak manajemen ya, di mana anak manajemen itu kerjaannya yaitu mengatur manusia ya, yang disebut sumber daya manusia SDM ya. Kalau dalam perusahaan SDM itu adalah pegawainya, terus lagi ya pegawainya atau karyawannya, teman-teman. Oke, di sini ada pertanyaan ya, sekaligus saya jawab ya. Perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Langkah-langkah perencanaan SDM. Kita akan bahas tentang perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Perencanaan adalah planning untuk kedepannya, ya. Akan jadi seperti apa sih perusahaan ini 3 tahun ke depan, atau entah 5 tahun ke depan, atau bahkan besok gitu kan ya. Seperti itu. Ya, perencanaan itu sangat penting ya teman-teman, apalagi manajemen, karena memang harus bisa merencanakan usahanya akan seperti apa dari sekarang dan di kemudian hari gitu ya. Oke, untuk perencanaan ini kita akan bahas tentang perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Yang pertama ya, penjelasannya yaitu perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Pertama, ya kita tahu beberapa orang dengan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan agar dipertahankan selama suatu jangka waktu yang dapat diperkirakan di masa depan ya. Jadi perencanaan untuk kebutuhan masa depan ya. Jadi perusahaan ini atau si perusahaan akan ya membutuhkan SDM ya untuk entah itu 3 tahun ke depan akan jadi seperti apa sih masa depan perusahaan gitu ya. Di sini ada keterangan beberapa orang dengan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan agar dipertahankan. Ya, jadi pegawai sesuai dengan kemampuannya ya, kemampuannya itu banyak ya, atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan harus dipertahankan. Kenapa? Karena memang itu aset ya, aset perusahaan yaitu SDM tentunya. Kalau SDM-nya kurang mumpuni ya, istilahnya kurang baik, artinya dalam artian kurang apa namanya, kurang edukatif ya, atau kurang baik lah ya, maka akan berpengaruh terhadap perusahaannya gitu ya, sehingga perusahaan itu harus memilih orang-orang yang tepat untuk entah itu 3 tahun ke depan atau 5 tahun atau seterusnya, sehingga perusahaan akan berkembang gitu ya. Itu harus dipertahankan. Di sini kan sistem perusahaan sekarang kontrak ya. Nah, sistem kontrak itu mungkin lebih ke arah sana untuk menyaring seseorang atau SDM atau pegawai di perusahaan itu. Apakah dia pantas, apakah dia layak gitu ya. Nah, di samping kita kan kerja nih ya. Pasti ada masa trainingnya. Training itu masa latihan ya, 3 bulan atau 6 bulan gitu ya. Training, kalau trainingnya bagus maka diperpanjang. Itu termasuk ke perencanaan SDM ya teman-teman. Gitu. Nah, jika udah diterima dan skillnya bagus dan sebagainya ya, kadang orang itu langsung diangkat menjadi karyawan tetap gitu ya. Atau itu aset utamanya perusahaan, maka kadang perusahaan itu membiayai sekolah ya untuk lanjutannya ya, pendidikan yang lebih tinggi, sehingga dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di perusahaan itu sendiri gitu ya. Contohnya perusahaan menyiapkan biaya tak terduga dari setiap penghasilan, disisihkan beberapa. Nah, di sini tuh ini mungkin rewardnya ya, perusahaan menyiapkan biaya tak terduga dari setiap penghasilan ya, disisihkan beberapa. Untuk siapa? Untuk pegawai ini ya, perencanaan kebutuhan masa depan ya. Di sini perusahaan menyiapkan biaya tak terduga. Nah, jadi untuk perusahaan juga kan ini SDM ya. Ini SDM itu termasuk ke pegawainya. Nah, ini karena memang ini juga contoh perusahaan menyiapkan biaya tak terduga untuk apa? Untuk kedepannya ditakutkannya apa?
perusahaannya itu bangkrut atau mengalami kendala, contohnya sekarang pandemi COVID-19, sehingga perusahaan kadang tidak bisa beroperasi lagi karena memang pandemi atau beroperasinya dipersingkat gitu, waktunya nggak sesuai dengan waktu yang biasanya gitu ya. Waktu dulu saya pernah dengar bahwasanya ketika yang kerja di perusahaan paling setengah hari. Nah, itu kan berdampak juga kepada perusahaan dan SDM, tentunya sumber daya manusianya gitu ya. Nah, ini kan masuknya ke perencanaan ya. Perencanaan SDM. Nah, kalau perencanaan itu berarti planning untuk pegawai gitu ya. Nah, pertama ya, tentang perencanaan kebutuhan masa depan. Kedua, perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Nah, untuk keseimbangan perencanaan kita juga, seorang manajer itu atau anak SDM itu atau anak manajemen itu harus bisa merencanakan untuk keseimbangan masa depan nanti gitu ya, masa depan perusahaannya dan masa depan para pegawainya tentunya. Nah, di sini beberapa banyak SDM yang ada sekarang ya, yang dapat diharapkan tetap tinggal dalam perusahaan. Selisih antara angka ini dengan angka yang akan dibutuhkan oleh perusahaan membawa langkah berikutnya gitu ya. Jadi contoh di sini adalah perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Nah, bagaimana sih perusahaan ini supaya berkembang atau enggak seimbang lah ya gitu ya. Enggak tuh. Kalau kita lihat perusahaan motor itu Honda ya, dia mengeluarkan produk-produk baru ya, supaya apa? Supaya dia menyeimbangkan kebutuhan pasar, supaya dia menyeimbangkan kebutuhan masyarakat ya, nggak monoton ya istilahnya. Masa iya misal produknya itu aja terus ya kan? Ya nggak mungkin, makanya ada perencanaan untuk keseimbangan masa depan supaya perusahaan itu seimbang atau maju seperti itu ya. Berapa banyak SDM yang ada sekarang yang dapat diharapkan tetap tinggal dalam perusahaan. Ya. Nah, di sini beberapa ya kita bisa bayangkan ketika orang itu udah memiliki skill yang banyak, udah jago lah ya. Di sini kadang pegawai itu kan apakah masih bertahan di perusahaan? Apa dia udah bikin usaha sendiri, ya? Atau dia malah pindah ke perusahaan lain untuk apa? Untuk mencari mungkin mencari sesuatu yang tinggi ya, entah itu jabatan, penghasilan dan sebagainya. Ya. Berapa banyak SDM yang ada sekarang yang dapat diharapkan tetap tinggal dalam perusahaan ya kan? Kadang dia long last gitu ya, keluar. Dia mencari pekerjaan lain ataupun dia bikin usaha sendiri gitu ya. Karena skillnya udah banyak ya. Selisih antara angka ini dengan angka yang akan dibutuhkan oleh perusahaan membawa langkah berikutnya. Nah, ketika orang yang SDM-nya yang mumpuni ini dia malah out dari perusahaan sehingga itu merugikan perusahaan, apa yang akan terjadi perusahaan itu, gitu ya. Pertama mungkin akan berdampak yaitu ya kemunduran mungkin ya, apalagi ketika ada beberapa orang yang resign, apalagi dia itu orang-orang yang mumpuni gitu ya, skillnya banyak ya, keahliannya banyak istilahnya gitu ya. Nah, dia malah out atau resign karena memang kebutuhan dirinya sendiri gitu ya, karena pertama mungkin pengen bikin usaha gitu ya, ataupun uh, pindah ke perusahaan lainnya yang lebih baik jabatannya dan sebagainya gitu ya. Sehingga apa di sini? Selisih antara angka ini dengan angka yang akan dibutuhkan oleh perusahaan membawa langkah berikutnya. Gitu ya. Dan juga harus mengeliminasi itu kan tadi SDM yang kurang mumpuni gitu ya. Ya masih bisa diberdayakan sebenarnya ya. Kita adain pelatihan gitu ya, sehingga mereka juga punya bekal untuk dirinya sendiri dan untuk perusahaan tentunya, supaya perusahaan itu maju berkembang gitu ya, dan seimbang istilahnya seperti itu. Contoh di sini suatu perusahaan harus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan lingkungan sekitar. Misal sesuatu yang sedang up to date, jadi harus mampu menjaga keseimbangan. Di sini
Nah, di sini misal tadi perusahaan sepeda motor ya, masa produknya itu-itu aja kayak zaman dulu gitu ya. Nah, makanya ada dia penyesuaian diri ya. Dia bikin produk yang bagus sehingga diterima di masyarakat sehingga berkembang, laku ya, istilahnya seperti itu. Di lingkungan sekitar misal sesuatu yang sedang up to date misal apa ya kalau perusahaan gitu ya. Perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Nah, kalau di sini perkembangan lingkungan sekitar, misal suatu yang sedang up to date, jadi harus mampu menjaga keseimbangan. Sekarang ya, untuk SDM-nya, perencanaan SDM ini sumber daya manusia itu pegawai ataupun karyawan. Nah, di sini adalah suatu yang sedang up to date. Artinya apa? Jadi perusahaan itu kadang sekarang itu kan rata-rata menggunakan teknologi ya, rata-rata itu kan. Tapi nggak semuanya juga, itu ada yang masih manual juga tergantung perusahaannya. Tapi rata-rata sekarang udah menggunakan mesin dan teknologi. Nah, sehingga apa? Sehingga kita harus up to date, harus mengupgrade diri kita, istilahnya seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menyesuaikan ya, menyeimbangkan di masa depan nanti ya, gitu. Jadi harus mampu menjaga keseimbangan kita supaya apa? Supaya seimbang. Makanya kita tuh butuh belajar, belajar. Kita bekerja belajar. Jadi kita tularkan, kita ada yang diterima gitu, masukkan, kita keluarkan lagi, gitu ya. Seperti itu. Gitu. Apalagi sekarang kan zamannya teknologi ya, IT apalagi sekarang itu rata-rata komputer kan, kerja itu menggunakan komputer. Apalagi coba kalau kita bayangkan ketika zaman dulu, kita bayangkan aja ya, ketika zaman dulu hal kecilnya ada aja bikin suatu bangunan ya. Waktu dulu katanya pernah sharing sama temen aneh yang dulu kerja di salah satu tempat kerja aneh. Dia dia itu orang arsitek, tapi arsitek zaman dulu gitu. Nah, dia tuh bisa bikin desain rumah, tapi dia hanya menggunakan pensil atau pulpen, kertas, media untuk menggambarnya, bukan teknologi. Nah, ini kesalahannya. Supaya apa? Supaya seimbang, harusnya dia tuh mengimbangi dirinya dengan teknologi, artinya belajar komputer, di-upgrade dirinya gitu ya. Sehingga diterima, sehingga dia itu seimbang gitu ya, menyesuaikan zaman, menyesuaikan waktu gitu ya, seperti itu. Dan sekarang juga dia belajar komputer, bahkan dia beli komputer atau laptop ya gitu. Ketiga, perencanaan untuk pengadaan dan seleksi. Nah, di sini perencanaan SDM ya, sumber daya manusia. Di sini adalah perencanaan untuk pengadaan dan seleksi. Di sini adalah perencanaan, planning untuk karyawan, untuk jabatan ya, pengadaan karyawan dan seleksi di sini. Ketika kita melamar kerja tentunya pasti kita akan dihadapkan dengan seleksi ya katanya, atau psikotes ya bahasa yang umumnya gitu ya. Nah, seperti itu. Dan pengadaannya di bidang apa? Kita harus bisa merencanakan. Misal suatu perusahaan, misal hal kecil adalah perusahaan restoran, hal kecil ya, karena restoran itu cuma 3 bagian, 3 departemen, 3 direktur atau 3 divisi ya. Pertama di bidang pelayanan, kedua di bidang dapur, ketiga di bidang keuangan ya, kasir keuangan, dapur ya koki, tukang masak gitu ya, pelayanan waiter gitu ya, yang sering membawa makanan, mencatat pesanan dan sebagainya. Nah, di sini perencanaan, kembali lagi ke perencanaan untuk pengadaan seleksi. Nah, dari tadi itu ada 3 bidang itu. Ketika kita merencanakan sesuatu lagi, misal kita tuh kurang di bagian pelayanan karena sering pengunjung sehingga terteter lah gitu ya. Maka kita harus bisa merencanakan berapa orangnya, apa yang harus diseleksinya, bagaimana aturannya, seperti itu aturan mainnya tentunya ya. Gitu. Di sini bagaimana perusahaan dapat mencapai jumlah SDM yang akan diperlukan. Misal tadi di bagian pelayanan itu kita butuh sekitar 10 orang. Gitu ya. Maka kita rencanakan itu, planningkan ya. Terus seleksi kita rekrut tuh orang-orang ya. Nah, kita sebar lowongan kerja.
orang-orang masuk kan, nah, kita seleksi, kan seleksi biasanya kan kerja juga seleksi, ada seleksinya gitu ya. Nah, setelah seleksi dia lolos, dia ada masa training juga termasuk masa seleksi, apakah dia layak apa enggak gitu ya. Itu pengadaan ya, tadi pengadaan itu maksudnya di bidang departemen itu atau di bidang tadi pelayanan tadi kan, atau pelayanan atau dapur ataupun keuangan ya kalau di kalau di rumah makan atau di restoran. Hal kecilnya seperti itu. Contoh perusahaan menyiapkan standarisasi ya. Di sini perusahaan harus mencari SDM atau karyawan sesuai dengan syarat-syarat seleksi, maksudnya perusahaan. Nah, jadi ketika makanya tadi perencanaan pengadaannya, berapa orang di bagian apa gitu ya. Itu. Terus seleksi ya. Seleksi itu tujuannya untuk apa? Menyaring ya. Bahwasannya yang layak kita pilih seperti itu. Mencari SDM, Mas. Istilahnya seperti itu. Sesuai dengan syarat-syarat seleksi masuknya. Misal apa syaratnya itu? Misal S1 misalnya atau SMK misalnya bisa komputer misalkan kalau di bagian keuangan itu ya, bisa komputer, terus lagi mahir aplikasi apa gitu keuangan gitu ya. Terus lagi bagian pelayanan ya, ramah itu ya, syaratnya itu ramah lulusan S1 atau S2, S2 apa SMK gitu ya atau SMA gitu ya. Terus lagi bisa apa namanya tidak tidak memiliki rasa malu yang banyak gitu kan, terus mahir mencatat gitu, rapi gitu ya, berpakaian rapi, menarik dan sebagainya, itu persyaratannya gitu ya. Terus dia masukkan ke seleksi ya. Nah, setelah seleksi bahwasannya dia lulus ya, masukkan masa training juga masih masa seleksi, bahwasanya dia jika pantas maka diteruskan, jika tidak maka dia akan dikeluarkan atau diselesaikan di situ gitu ya. Perusahaan menyiapkan standarisasi yang sesuai dengan Spilemar dan menerima pelamar yang baik dalam segi skill dan kualitas kerjanya ya, seperti itu ya. Seperti tadi kualitasnya, skillnya ya, kualitas kerjanya seperti apa sih ya. Kualitas kerjanya itu dia rajin kah gitu ya, terus lagi apa namanya dia banyak maunya gitu, artinya dia kerja keras gitu ya. Terus dari segi skill, nah tadi skill apa keuangan, bisa ngitung misalnya ya. Terus lagi bisa komputer ya buat yang rekap buat laporan gitu ya. Terus lagi di bagian waiter atau apa pelayan itu ya harus ramah, itu kan termasuk skill ya. Bisa mencatat yang dengan rapi itu termasuk skill gitu ya. Terus bagian dapur bisa memasak masakan yang sesuai standar SOP di sana di perusahaan itu gitu ya. Gitu. Oke, terakhir adalah perencanaan untuk pengembangan. Nah, ini adalah perencanaan, masih planning untuk pengembangan. Nah, tugasnya HRD atau Human Resource Department atau HRD tentunya adalah untuk pengembangan. Tapi di sini ada perencanaan SDM. Perencanaan ini adalah perencanaan untuk pengembangan. Untuk mengembangkan si SDM, si pegawai. Supaya apa? Supaya perusahaan untung, pegawai juga untung. Misal ngadain apa? Mengadakan kegiatan pelatihan di sini ya, pelatihan itu ya. Terus lagi pelatihan, terus lagi kursus atau ya. Di sini kita baca bagaimana seharusnya pelatihan dan penyesuaian SDM dalam perusahaan diatur sehingga perusahaan akan terjamin ya dalam hal pengisian yang kontinu tenaga ya. Jadi perusahaan itu kan memang harus mengeluarkan tenaga gitu ya. Jadi si SDM itu kan memang kontinu itu terus-terusan tenaga gitu, tenaga yang berpengalaman dan berkualitas. Nah, untuk menghasilkan orang-orang yang bermutu atau berkualitas itu yang tentunya ada pengembangan di sana. Supaya apa? Supaya perusahaan itu untung ya, karena pegawainya itu sebab bisa
ya atau mahir ya, sehingga misal produksi lebih cepat, lebih banyak dari biasanya ya, atau misal kalau kita ngadain pelatihan misal cleaning service, tujuannya untuk apa? Untuk atau agar ya si petugas cleaning service itu membersihkan dengan rapi ya, nggak acak-acakan, dengan sesuai standar ya, dan kerjanya pun istilahnya ringan, maksudnya ringan itu dengan teknik-teknik sendiri gitu ya. Nah, untuk apa ada pelatihan? Untuk keuntungan perusahaan nantinya dan si SDM atau si pegawai itu sendiri gitu ya. Jadi perencanaan itu sangat penting, atau pengembangan itu sangat penting ya, development itu sangat penting supaya apa? Supaya manusianya berkembang. Ketika manusianya udah berkembang, pasti perusahaannya akan berkembang gitu ya. Kita bisa bayangkan, karena kan perusahaan itu wadah dan robotnya itu di dalamnya adalah manusia. Manusia yang menggerakkan, mau maju, mau enggak, tergantung manusianya di situ. Itu ya. Atau yang kerjanya di situ. Misal produksi barang itu kan misal sehari itu biasanya satu atau dapat 5.000 lah ya. Nah, ketika si pegawainya udah dilatih dengan cara yang baik tentunya dan menggunakan teknik-teknik tertentu sehingga uh, sehingga si pegawai itu bisa melebihi itu ya dari takaran itu, bahkan bisa nyampe 10.000 lah per hari. Itu kan luar biasa, dari awal target 5.000 jadi 10.000 ya kan, luar biasa. Kenapa? Karena ada pelatihan itu dan penyesuaian SDM. Jadi kita sesuaikan SDM-nya dalam perusahaan, diatur sehingga perusahaan akan terjamin dalam hal pengisian yang kontinu, tenaga yang berpengalaman dan berkualitas. Nah, di sini adalah penyesuaian SDM. Jadi misal orang itu udah mah pinter ya, bisa komputer, bisa ini itu, malah dimasukin di operator. Awalnya dia masuk di bagian operator mungkin ya. Nah, setelah kita lihat ya, setelah kita tinjau, nah bahwasanya dia pantas untuk dimutasi ke bagian lain gitu ya, di penyesuaian istilahnya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dia akan menambah ilmu lagi dan akan menguntungkan untuk perusahaan. Kita nggak usah nyari-nyari yang lebih jauh lagi gitu ya. Kita lihat yang udah ada lebih bagus gitu ya, seperti itu. Dan kita latih juga kan tadi pelatihan, sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak, baik itu perusahaan dan karyawan. Sehingga perusahaan akan terjamin dalam hal pengisian yang kontinu, tenaga-tenaga yang berpengalaman dan berkualitas. Nah, ini tujuan dari pelatihan adalah untuk menambah pengalaman dan kualitas si pegawai itu, gitu ya. Sehingga perusahaan itu akan beruntung, akan lebih baik lagi, gitu kan. Ketika kita udah olah manusianya, tentunya pasti perusahaannya juga pasti akan berkembang, gitu ya. Itu ketika kita lihat aja di pendidikan ya, ketika siswanya itu pintar gitu ya, sehingga dia ikut cerdas, cermat, lolos, sehingga dia akan membanggakan sekolahnya gitu ya. Itu hal kecilnya seperti itu. Gimana dengan perusahaan gitu? Kalau tadi tujuannya adalah pelatihan, pengembangan pegawai untuk apa? Untuk keuntungan perusahaan dan keuntungan bagi pegawai. Pegawai punya ilmu ya. Perusahaan cepat mendapatkan mendapatkan haknya, misalnya seperti itu. Untuk menyelesaikan langkah-langkah ini, manajer program perencanaan SDM harus dapat mempertimbangkan berbagai hal. Faktor utama adalah rencana strategis organisasi. Nah, ini adalah manajer program perencanaan SDM. Biasanya gini, manajer HRD ya. Manajer HRD itu harus mempertimbangkan sebagai hal. Faktor utama adalah rencana strategis organisasi. Nah, jadi manajer HRD ini dia harus bisa mempertimbangkan ya. Kita harus timbangkan ini orang ini untuk dimutasi. Layak apa enggak? Itu dipertimbangkan ya. Terus lagi, apakah orang ini layak untuk kita angkat menjadi karyawan? Apakah orang ini layak untuk kita masuk ke pegawai kontrak lagi, misal dikontrak lagi gitu kan?
apakah orang ini sanggup untuk mendapatkan pelatihan gitu ya. Makanya disaring itu. Ya, makanya itu dari tadi kan perencanaan untuk kebutuhan masa depan ya, untuk keseimbangan masa depan juga, pengadaan dan seleksi ya, dan untuk pengembangan, terakhir pengembangan. Pengembangan itu adalah hal yang paling wajib ya bagi perusahaan supaya supaya perusahaan itu akan beruntung, perusahaan itu akan maju ketika udah diolah si sumber daya manusianya. Kayak contohnya misalnya perusahaan mengadakan seminar di luar kantor yang wajib diikuti untuk pengembangan kualitas SDM. Nah, ini. Jadi webinar atau seminar atau pelatihan ini untuk apa tujuannya? Untuk mengembangkan kualitas si karyawan atau pegawai itu, ya. Yang nantinya ketika pegawai itu udah pensiun, dia udah banyak keahlian, udah punya pengalaman sehingga dia bisa terapkan ketika dia atau dia ingin bikin usaha sendiri ya, dia bisa terapkan itu semuanya gitu ya, karena memang pengalaman itu adalah ilmu yang paling utama, yang paling awal, yang paling indah katanya ya, segala hal dari pengalaman gitu ya. Kita bisa A, bisa B, bisa C kan berdasarkan pengalaman. Kalau dari pendidikan hanya teori kebanyakannya seperti itu kan, gitu para karyawan perusahaan itu. Oke. Nah, itulah langkah-langkah perencanaan SDM ya. Jadi kita harus bisa merencanakan 4 hal ini ya. Hanya 4 hal dulu nih ya. Pertama, perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Jadi kita harus bisa melihat ya untuk masa depan kebutuhan masa depannya si perusahaan itu akan jadi seperti apa dan sebagainya. Ya, perencanaan untuk keseimbangan masa depan ya, supaya seimbang di masa depan harus seperti apa, itu tadi udah jelasin ya. Perencanaan pengadaan dan seleksi, nah pengadaan dan seleksi ini tuh termasuk ke rekrutmen ya, pengambilan, seleksi, masa kerja, kontrak dan atau training dan kontrak gitu. Dan pengembangan terakhir, pengembangan ini sangat diperlukan untuk pegawai dan perusahaan supaya apa? Supaya semuanya berkembang, misalnya seperti itu. Oke, itu aja mengenai perencanaan SDM yang bisa saya sampaikan. Semangat untuk kita semua, jangan pernah berhenti untuk belajar. Yuk, mari kita upgrade diri kita, gitu ya. Untuk Untuk uh, untuk masa depan yang akan datang. Terima kasih dan semangat untuk kita semua.